A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Aqaidul Imamiyah. Sudah sampai pada bab ke-11 tentang aqidatuna fil bada, keyakinan kita tentang bada atau perubahan. Al-bada'u fil insan, bada atau perubahan yang terjadi pada manusia artinya adalah an yabdu lahu ra'yun fi syai'i, muncul padanya satu pandangan tentang sesuatu atau pada sesuatu, lam yakun lahu dzalikar ra'yu sabiqan, yang mana pandangan tersebut sebelumnya tidak ada. Jadi muncul sesuatu hal yang baru padanya yang sebelumnya tidak ada. Bi ayyatabaddala azmuhu fil amali alladhi kana yuridu ayyasna'ahu, yang mana merubah tekadnya ia di dalam ingin mengerjakan sesuatu yang ingin ia kerjakan. Idh yahdutsu 'indahu ma yughayyiru ra'yahu wa ilmahu bihi. Sebab terjadi atau muncul padanya sesuatu yang merubah pandangannya dan ilmunya tentang sesuatu tersebut sehingga ia harus merubah niatnya, ia merubah pandangannya. Lalu fayabdulahu tarkuhu ba'da an kana yuridu fi'lahu. Lalu muncul juga padanya sesuatu yang menyebabkan ia harus meninggalkan sesuatu yang tadinya ingin ia kerjakan. Jadi bada yang terjadi pada manusia yang tadinya ingin dikerjakan lalu berubah menjadi tidak ingin dikerjakan karena muncul sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu. Wadzalika an jahlin bil masalih, dan pengertian seperti itu adalah disebabkan karena kebodohan terhadap maslahat-maslahat yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi manusia yang tadinya ingin mengerjakan sesuatu lalu kemudian berubah karena memang sebelumnya ia tidak tahu kenapa itu bisa berubah. Wa nadamatin ala ma sabaqa minhu, dan juga di samping kebodohan terhadap maslahat-maslahat juga akan menyebabkan penyesalan terhadap apa yang telah lalu. Yang tadinya ingin ia kerjakan, lalu kemudian ia tinggalkan, dan lalu kemudian meninggalkan satu penyesalan. Karena tidak ada ilmu yang ia ketahui, atau karena kejahilan ia, sehingga menyebabkan atau penyesalan. Itu bada yang terjadi pada manusia. Lalu bagaimana bada pada Allah Subhanahu wa taala? Wal bada'u bihadzal makna, dan bada, pengertian bada yang seperti ini yang dinisbahkan kepada manusia, yastahilu 'ala Allah taala, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bada yang terjadi pada manusia itu mustahil makna atau pengertian itu sama dinisbahkan kepada Allah taala. Kenapa demikian? Li'annahu minal jahli wan naqsi. Karena bada yang dalam pengertian yang ditujukan atau dinisbahkan pada manusia itu adalah termasuk daripada sebuah kebodohan. Ia berubah sesuatu karena kebodohan dan juga menunjukkan suatu kekurangan. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dinisbahkan dengan sifat kejahilan dan kekurangan. Wadzalika muhalun alaihi ta'ala, dan hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu bihil imamiyah, dan kelompok imamiyah tidak mengatakan demikian.
Kelompok Imamiyah tidak berkeyakinan bahwa bada yang terjadi pada Allah Ta'ala seperti apa yang terjadi pada manusia, bada yang terjadi pada manusia. Tidak seperti itu. Qala Shadiq alaihi salam, Imam Shadiq alaihi salam berkata, man za'ama anna Allah Ta'ala badalahu fi syai'in bada'un nadamatun atau bada'an nadamatin fahuwa indana kafirun billahil azim. Kata Imam Shadiq, beliau berkata, man za'ama barang siapa yang mengklaim, mengaku annallaha ta'ala badalahu fi syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muncul pada dirinya sesuatu, bada'a nadamatin, satu perubahan yang menyebabkan penyesalan, fahuwa indana kafirun billahil azim. Maka menurut kami pandangan seperti itu adalah menunjukkan suatu kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pada suatu pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Shadiq alaihissalam juga berkata, wa qala aidan man za'ama anna Allah badalahu fi syai'in walam ya'lamhu amsi fa abra'u minhu. Imam Shadiq alaihissalam berkata, barang siapa man za'ama anna Allah badalahu fi syai'in, bahwasanya Allah Ta'ala muncul pada dirinya sesuatu dan ia tidak mengetahuinya, walam ya'lamhu amsi, sebelumnya atau kemarin ia tidak mengetahui, ada orang yang berkeyakinan demikian, fa abra'u minhu, maka aku berlepas diri darinya. Imam Shadiq alaihissalam berlepas diri bagi orang-orang yang meyakini bahwa Allah SWT sebelumnya tidak mengetahui sesuatu, sehingga kemudian berubah sesuatu tersebut. Pandangan Allah SWT menjadi berubah. Tidak demikian. Dan Imam berlepas diri dari orang-orang yang demikian. Ghaira annahu waradat an a'immatinal adhar alaihimussalam riwayatin tawahhamal qawlu bisihhatil bada bil ma'nal mutaqaddim. Hanya saja, ghaira annahu, hanya saja waradat an a'immatinal adhar alaihimussalam, telah diriwayatkan dari para imam kita yang suci alaihimussalam, riwayatin, beberapa riwayat, tawahamal qaul, yang membuat menjadi samar ucapan akan kebenaran dari konsep bada itu bil ma'nal mutaqaddim, dengan makna yang telah disampaikan di atas tadi. Jadi Imam telah meriwayatkan riwayat yang berkaitan dengan bada, tapi tidak seperti bada yang terjadi pada manusia. Kama warada anis Shadiq alaihi salam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Shadiq alaihi salam, ma badalillahi fi syai'in kama badalahu fi Ismail ibni. Tidak muncul bagi Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu sebagaimana munculnya atau datangnya perubahan yang terjadi pada Ismail, putraku. Jadi putra Imam Shadiq alaihissalam bernama Ismail. Kisahnya terjadi bada pada diri Ismail, putra Imam Shadiq alaihissalam. Walidzalika tasubbu ba'dul muallifina fil firaqil islamiyah ila ta'ifatil imamiyah al-qawla bil bada ta'nan fil madhab. Walidzalika, oleh karena itu, sebagian para penulis mengecam atau mencela pada kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, atau sebagian kelompok Islam mencela kepada kelompok Imamiyah dengan mengatakan perkataan atau konsep yang diyakini oleh Imamiyah tentang bada, mereka mencelanya dengan sebuah ta'nan atau hinaan atau celaan fil madhab, pada madhab Ahlul Bait alaihi salam, wa tariqi Ahlul Bait, dan juga ajaran Imam Ahlul Bait alaihi salam. Wa ja'alu dzalika min jumlati tasni'ati ala Syiah, dan mereka menjadikan hal itu pada konsep bada sebagai salah satu
hinaan, celaan mereka yang ditujukan kepada kelompok Syiah Imamiyah. Wasahihu fi dzalika, dan yang benar dari konsep bada itu adalah an-naqul kama qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil majid. Yang benar pada konsep bada itu adalah yang kita katakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitabnya yang mulia dalam Al-Qur'anul Karim, yamhallahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki, dan di sisinya lah umul kitab. Wa makna dzalika, dan makna daripada itu adalah annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad yadhharu syai'an ala lisani nabiyhi aw walihi. Terkadang menampakkan sesuatu melalui lisan nabinya atau melalui lisan para walinya, au fi dhahiril hal, atau pada satu kondisi, limaslahatin, untuk sebuah maslahat, taqtadi dzalikal idhar, yang menuntut dengan adanya penampakan tersebut apa yang Allah kehendaki. Summa yamhuhu, kemudian Allah Ta'ala menghapusnya, fayakunu ghaira maqaddahar awalan, kemudian menjadi sesuatu yang tidak nampak sebagaimana awalnya. Ma'asabaqi amalihi ta'ala bidzalika, dengan didahului perbuatan Allah Ta'ala akan hal itu. Kama fi qissati Ismail lamma ra'a abuhu Ibrahim annahu yadbahuhu, sebagaimana kisah Nabi Ismail ketika ayahnya melihat Ibrahim, ya, kisah Ismail ketika ayahnya yaitu Nabi Ibrahim melihat dirinya bahwasanya ia ingin menyembelihnya. Fayakunu makna qaulil Imam alaihi salam, maka makna perkataan Imam alaihi salam, annahu ma dhahara lillahi subhanahu amrun fi syai'in, adalah fayakunu makna qaulil Imam alaihi salam, maka maksud perkataan imam yang di atas tadi maksudnya adalah annahu ma dhahara lillahi subhanahu, bahwasanya tidak nampak bagi Allah Subhanahu wa taala amrun fi syai'in, satu perkara yang baru pada sesuatu, kama dhahara lahu fi Ismail waladuhu, sebagaimana yang nampak sesuatu tersebut pada diri Ismail putra Imam Shadiq alaihissalam. Id ikhtaramahu qablahu, sebab ia menyambutnya sebelumnya, liya'laman nas, untuk diberitahukan kepada manusia, annahu laisa bi imamin, bahwasanya ia bukanlah imam, bahwa Ismail itu bukanlah imam. Waqad kana dhahirul hal, dan pada kenyataannya kondisi yang terlihat, annahul imam ba'dahu, bahwasanya imam setelahnya, bahwasanya ia adalah imam setelahnya, li'annahu akbaru waladihi, karena ia adalah putra yang paling besar. Ya, kurang lebihnya demikian. Wa qaribun minal bada fi hadzal makna, dan pendekatan makna dari konsep bada dalam makna tersebut adalah naskhu ahkami syara'i sabiqa bi syari'ati nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi. Bada itu adalah seperti penghapusan hukum-hukum syariat yang lalu dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bal, bahkan naskhu ba'dil ahkami allati ja'a biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga berlaku pada penghapusan sebagian hukum-hukum yang telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.